Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, saya akan absensi dulu ya. Muhammad Wahyu, Siti Zulaika, Amanda, Ahmad Aldi. Oh iya, alhamdulillah masuk semua ya adik-adik. Di sini saya akan menyampaikan tema ketabahan Nabi dan sahabat dalam berdakwah. Sebelumnya, adik-adik, apakah di sini ada yang mengetahui dakwah Nabi itu ada berapa macam? Oh, mungkin Dek Wahyu bisa menjawab. Oh iya, ada 2, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Dek Wahyu. Yaitu dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Saya akan menjelaskan ya, dakwah Nabi sembunyi-sembunyi. Nabi mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Mudatsir ayat 1-7. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarga dan dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan adapun orang yang pertama kali masuk Islam disebut apa? Sebut apa? Iya, as-sabiqunal awwalun. Dan kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi menjalankan dakwah sembunyi-sembunyi. Pada suatu ketika, Nabi mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi mengumpulkan dalam jamuan makan keluarga dan orang yang terpandang kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik dan tidak boleh saling musuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi dan sebagian menolaknya. Lanjut. Selanjutnya, Nabi dalam berdakwah itu sangat banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan. Ada yang tahu tantangan dan hambatan semacam apa yang diterima Nabi saat dakwah? Ada yang tahu gak? Saya jelaskan ya. Kesatu, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi. Suatu ketika, Nabi sedang sholat. Datanglah Abu Lahab. Ia meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Namun, Nabi tetap tabah menjalani cobaan itu. Selanjutnya, yang kedua, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan pemboikotan itu? Ada yang tahu? Pemboikotan sama dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim, menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu mengalami kemiskinan dan agama pun tidak bisa berkembang. Selanjutnya, ketabahan sahabat dalam berdakwah. 1. Ada Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Khadijah binti Khuwailid itu? Ayo, siapa yang tahu Khadijah itu? Siapanya Nabi? Oh iya, betul sekali. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan kekayaan yang dimilikinya. Banyak harta benda yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi. Bahkan, Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian kaum kafir Quraisy. Ia disuruh untuk membujuk Nabi supaya menghentikan dakwahnya. Namun, bujukan itu ditolak oleh Khadijah. Lanjut yang kedua, Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam
mendapat ancaman dan bujukan dari kaum Quraisy supaya meninggalkan ajaran Islam. Beliau tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, bahkan ikut ke Madinah meninggalkan rumah dan harta benda yang melimpah. Yang ketiga, ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang hamba sahaya yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah Bilal mengikuti Nabi dalam dakwah, dia menyatakan sebagai seorang muslim. Umayyah bin Khalaf pun sangat marah mengetahui itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal supaya kembali menyembah berhala. Bilal pun dicambuk, namun beliau menahan sakit sambil mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal, kemudian di atas perutnya diletakkan batu yang sangat besar. Akan tetapi, siksaan itu tidak sedikit pun mampu menggoyahkan akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas mengucapkan lagi kata-kata Ahad, Ahad, Ahad. Baiklah adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya cukupkan ya pembahasan untuk pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.